selamat datang di podcast kita, Suara Generasi. Hari ini kita akan membahas tema yang sedang hangat diperbincangkan di media sosial, yaitu gaduh joki tugas. Fenomena ini bukan hanya menarik perhatian di media sosial saja, tetapi juga menimbulkan berbagai pertanyaan tentang hukum dan etika di dunia digital. Betul sekali. Joki tugas atau orang yang dibayar untuk menyelesaikan tugas akademik telah menjadi topik trending. Banyak mahasiswa yang mencari cara cepat untuk menyelesaikan tugas mereka. Tapi apa konsekuensinya? Mari kita gali lebih dalam. Pertama-tama, mari kita definisikan apa itu joki tugas. Joki tugas adalah individu atau layanan yang menawarkan untuk menyelesaikan tugas akademik seperti makalah, proyek, atau ujian dengan imbalan uang. Dan fenomena ini semakin marak. Ada pula akun @jasatugasjaya dengan 1.282 followers. Mereka bahkan menawarkan jasa joki tugas dari tingkat sekolah dasar. Dilihat per pukul 2.40 waktu Indonesia bagian Barat, akun tersebut terakhir kali mengunggah story yakni 2 jam yang lalu. Ada sejumlah story sebelumnya yang berisi bukti transfer dan testimoni dari para pengguna jasa joki mereka. Fenomena jasa tugas ramai jadi perbincangan di media sosial. Para penyedia jasa tidak main-main membuka bisnis itu. Bahkan ada yang sudah berbentuk PT. Peminatnya pun sedikit. Salah satu akun penyedia jasa joki punya pengikut followers lebih dari 280.000. Jasa itu juga telah dipromosikan, diendorsekan oleh sejumlah selebgram. Media sosial berperan besar dalam penyebaran informasi tentang joki tugas. Banyak mahasiswa yang berbagi pengalaman mereka, baik positif maupun negatif. Bagaimana menurut kamu, Wit? Media sosial memang memberikan platform untuk berbagi, tetapi juga bisa memperburuk masalah. Banyak yang menganggap ini sebagai solusi instan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang, seperti plagiarisme dan reputasi akademik. Mari kita bicarakan aspek hukum. Di banyak negara, menggunakan jasa joki tugas bisa dianggap sebagai pelanggaran etika. Pelanggaran etika akademik di Indonesia misalnya, ada peraturan yang mengatur tentang plagiarisme dan kecurangan akademik. Tepat sekali, jika terbukti menggunakan jasa joki tugas, mahasiswa bisa mendapatkan sanksi mulai dari nilai 0 hingga dikeluarkan dari institusi. Ini adalah risiko yang sangat besar. Bahkan di media sosial sedang ramai karena Kemendikbudristek sudah memperingatkan bahwa menggunakan joki tugas adalah salah satu bentuk dari plagiarisme yang dilarang oleh undang-undang. Ya, Sivitas Akademika dilarang menggunakan joki jasa orang lain untuk menyelesaikan tugas dan karya ilmiah karena melanggar etika dan hukum. Hal tersebut merupakan bentuk plagiarisme yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Gak cuma itu kok, masih banyak kok. Ini juga masuk ke pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. UU IT juga perlu diperhatikan. Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang IT menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses sistem komputer orang lain dapat dikenai pidana. Jika joki mengerjakan ujian menggunakan cara-cara melalui teknologi informasi yang
lagi Sal, aku tambahin lagi ya. Kasus ini juga masuk ke pasal 48 ayat 2. Undang-undang IT juga memiliki relevasi dalam konteks ini. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi, atau menghapus data elektronik yang disimpan, diteruskan, atau diterima oleh sistem komputer dapat dikenakan pidana. Jika jasa joki ngerjain tugas melibatkan kecurangan dengan membocorkan saldo UTBK atau SNDT melalui pengubahan data elektronik, pasal 48 ayat 2 Undang-Undang IT dapat diterapkan ancaman hukum dan dampak hukum dalam konteks jasa joki ngerjain ujian, baik bagi yang menggunakan jasa maupun para joki itu sendiri. Terdapat ancaman hukum dan dampak hukum yang harus dipertimbangkan bagi pengguna jasa joki. Mereka dapat terjerat dalam tindakan yang melanggar aturan ujian dan dapat dikenakan sanksi oleh lembaga penyelenggaraan ujian seperti diskualifikasi atau dilarang mengikuti ujian di masa depan. Sementara itu, para joki yang mengerjakan ujian juga dapat menghadapi konsekuensi hukum serius jika terbukti melakukan praktik perjokian. Mereka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 263 KUHP yang mencakup ancaman hukuman penjara. Selain itu, jika melibatkan penipuan atau pelanggaran undang-undang IT, para joki juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang ada. Tidak hanya itu, dampak hukum dari praktik jasa joki mengerjakan ujian juga dapat meluas. Para joki dapat mengalami kerugian reputasi yang serius, baik secara individu maupun dalam konteks institusi atau lembaga yang terlibat. Selain itu, praktik ini juga dapat merusak integritas dan kepercayaan dalam dunia pendidikan, serta mencederai semangat fair play dan persaingan yang sehat. Lalu, apa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini? Mungkin kita bisa memberikan beberapa alternatif bagi mahasiswa. Salah satu solusinya adalah meningkatkan kesadaran tentang pentingnya belajar dan menyelesaikan tugas sendiri. Selain itu, institusi pendidikan juga perlu menyediakan dukungan seperti bimbingan, belajar, atau konseling akademik. Sebelum kita akhiri, mari kita ingatkan pendengar kita bahwa meskipun godaan untuk menggunakan jasa joki tugas mungkin besar, penting untuk selalu memilih jalan yang benar. Betul, pendidikan adalah investasi untuk masa depan. Mari kita hargai proses belajar dan tidak tergoda oleh cara-cara instan yang bisa merugikan kita di kemudian hari.